baru. Tapi di titik-titik ini pula yang setan bercokol. Ya. Nah, titik-titik inilah tempat setan menggoda kita. Walaupun ada juga pendapat yang mengatakan ya, ini contoh goda-goda setan. Jadi ketika setan menggoda kita di latifah qalbi, setan menggoda kita dengan sifat-sifat kufur, goflah, keras hati, menolak kebenaran. Jadi ketika setan bercokol di latifah qalbi, ini godaan yang setan berikan kepada kita. Di latifah ruhi, latifah yang kedua, ini sifat lahimiah, sifat binatang jinak, kecenderungan untuk syahwatul batni, syahwatul farji, syahwatul kalam yang berlebihan. Ya, makan, minum, ngobrol, kawin yang melampaui batas, tidak lagi melihat standar halal dan haram. Jadi seperti binatang, tidak kenal halal dan haram. Makan minumnya nggak tahu halal haram, kawinnya nggak tahu halal dan haram, begitu. Bicaranya juga kan binatang itu kan syahwatul batni, syahwatul farji, syahwatul kalam. Nah, hewan kan selalu kalamnya gitu, bahasanya bisa berkotek-kotek, mengeong-ngeong gitu kan. Kalau manusia kan keren, namanya seminar, kemarin beliau, ya, saraf sehat. Tetap aja itu namanya ngomong atau berkotek-kotek. Itu syahwatul kalam. Disitulah manusia punya kesamaan dengan binatang, berlebihan, ya, dalam makanan, dalam kawin dan sebagainya. Di latifah yang ketiga, latifah siri, ini setan menggoda dengan sifat sabudia, sifat binatang buas, pemarah, dendam, zolim, merampas hak orang lain, begitu. Itu sifatnya sifat binatang buas. Binatang buas begitu kan, menerkam, memaksa. Di latifah yang keempat, sifat setan sendiri, sifat setonnya, iri, bohong, dengki. Nah, itu di sini. Di latifah yang keempat. Di latifah yang kelima, sifat rohbaniyah, sifat ketuhanan, sifat keakuan. Dan Tuhan itu yang paling berhak menyandang kata aku yang paling hebat, aku yang paling besar, aku yang paling mulia, aku yang paling pintar, aku yang paling suci. Tapi itu Allah, makhluk tak boleh mengambil sifat itu. Maka kalau coba mengambil, kita termasuk orang yang sombong. Kata Allah bahwa takabur itu aridais, selendangku. Siapa yang mengambil selendangku, maka ya kata Allah, siap-siap terima azabku. Jadi nggak boleh. Ini sifatnya Allah, sifat rohbaniyah, sifat keakuan, merasa yang paling, yang serba paling. Inilah jenis sifat kesombongan, sifat ujub, ya. Kita merasa hebat, merasa pintar, merasa mulia, merasa suci di sini, ya. Sifat ujub. Yang keenam, setan menggoda dengan khayalan dan panjang angan-angan, latifah nafsi. Yang ketujuh, tujuhnya hanya simbolisasi saja. Sebenarnya itu bukan sebuah titik. Latifah tujuh itu merata di sekujur jasad. Jadi kalau jasad kita punya miliaran sel, setiap titik itu menempati seluruh miliaran sel. Jadi ini hanya simbolisasi saja. Ini bukan berarti latifah tujuh ada di ubun-ubun, bukan. Latifah tujuh di seluruh tubuh, seluruh jasad. Makanya tempatnya jahil dan malas, berat ibadah, badan kayaknya berat. Nah ini, jadi tujuh titiknya di sini. Ya. Latifah ini. Ya. Nah, disinilah ketika kita berzikir jahar, karena ini tempat setan datang dari depan, belakang, kiri dan kanan, mencoba menggoda. Maka ketika zikir jahar ini kita mengantisipasi serangan setan. Maka kita menutup serangan setan yang akan menuju ke latifah apa, latifah nafsi dan latifah qalb. La ilaha illallah. Kita tutuplah dengan zikir jahar. Tapi kemudian selain dia merupakan pintu masuk ke setan, di sini juga bisa cara kita dalam rangka kita meraih martabat ruhaniah dengan zikir hobi. Makanya ada namanya zikir latoif, ya, zikir latifah. Selain tadi kan latifah ini punya kumpulan, coba dipantengin di zikir latifah qalbu saja, latifah qalbi. Tapi nanti buat yang sudah lama silakan bisa mempraktekkan seluruh latifah. Untuk yang baru talqin cukup amalkan yang latifah qalbi. Akan di situ, ya. Nanti jadi susah sendiri kalau mencoba-coba, sedangkan dia belum penuh latifah qalbinya. Tapi buat yang sudah pernah, ya, boleh melatih nanti naik ke latifah berikutnya. Karena
latifah ini juga, ya. Setiap titik latifah itu ada 3 wilayah para nabi. Di latifah 1 inilah 3 wilayahnya, di bawah telapak kaki kewaliannya Nabi Adam. Di sini di bawah telapak kaki kewaliannya Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Jadi pada zahirnya mereka nabi, tapi penyimpan batinnya itu ada kewaliannya secara ruhaninya. Karena setiap nabi pasti zahirnya nabi, batinnya wali. Karena wali itu perjalanan mendekat kepada Allah, perjalanan taroki. Sedangkan nabi itu perjalanan tanazul, perjalanan turun. Wali perjalanan naik, perjalanan ila Allah, menuju kepada Allah, itu kewalian. Kenabian perjalanan ila Allah, dari Allah menuju ke hambaan. Maka setiap nabi itu pasti melampaui makom kewalian. Walaupun tidak dikatakan bahwa Nabi Musa sebelum wali itu, tapi di dalam batinnya ada kewaliannya. Karena dari kewalian itu perjalanan naik, taroki, ila Allah, itu kewalian. Kenabian ila Allah, dari Allah menuju kepada makhluk. Maka setiap nabi itu pasti di dalam dirinya ada martabat kewalian. Nah inilah yang kita artinya di dalam kita melakukan tawajuh itu, ya, latifah qalbi ini adalah kidam wilayahnya Nabi Adam. Ini kidam wilayahnya Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Yang ketiga ini kidam wilayahnya Nabi Musa. Ini Nabi Isa. Nah, ini baru yang tengah yang paling dalam ini Nabi Muhammad. Latifah yang paling dalam. Adapun yang 6 dan 7 tidak ada. Maka tadi saya katakan yang 5 ini wilayah ubudiyah yang diolah. Makanya jadi 33 kali 5. Karena kita wilayah itu hanya ada di wilayah dada, tidak ada yang di atas. Jadi yang atas ini kenapa tidak ada? Karena dia walaupun 6 dan 7 itu bukan makin dalam. Latifah makin dalam itu adalah latifah ke 5. 6 itu makin luar, 7 semakin luar. Ini agar lebih paham bagiannya begini. Jadi kita dari talqin ini latifah qalbi. Yang pertama talqin. Bikin kita semakin dalam, ya kesannya ini menyamping, tapi hakikatnya latifah qalbi. Setelah latifah qalbi itu ternyata ke dalam. Begini, makin ke dalam. Perhatikan ya, dasarnya warna kuning pertama kali ini latifah qalbi. Lalu kemudian ruhi, makin dalam ke latifah sirri, ke latifah kofi, ke latifah afa. Afa yang paling dalam. Ini yang kelima. Perhatikan nanti yang keenam. Keenam itu bukan di dalam tapi di luar di sini. Latifah nafsi itu lapisannya di luar di sini. Kemudian latifah kulu jasad, karena di jasad dia makin luar lagi. Tuh begitu. Jadi latifah yang terdalam latifah ke 5. Itulah kita wilayahnya Nabi Muhammad. Ini untuk sementara ditampung aja, yang masih bingung, biasanya bingung mah bingung. Yang paham mah paham, yang bingung mah bingung. Jadi dulu begini, aku kan melihat mendengar adanya beberapa tahapan-tahapan pada dimensinya kan TGN otomatis. Kok pada bingung adanya tanya, seluruh bertanya aku jawabnya bertanya begitu, biar mengerti gitu. Makasih Ustaz. Ya. Karena begitu ya, karena dia waktu Abang Nur, silakan banyak diskusi kan Abang Nur Anom. Tapi kata dia gini, nanti yang nyambung mah nyambung, yang bingung mah bingung. Sesuai dengan pemahamannya masing-masing. Ini bagi yang sudah nyambung paham, bagi yang bingung misalnya kita ngomongin apaan sih? Ya. Tampung aja dulu, jangan ditolak, terima aja dulu. Nanti kapan-kapan di gereja Malik direkam, apa yang disampaikan direkam, nanti paham. Oh ini dia maksudnya begitu Pak. Ya, ditampung aja dulu, jangan ditolak. Diterima aja, jadi kan oh begini penyampaian. Nanti ketika yang Bapak jika terus mengamalkan, kalau kasih putu, paham. Oh ini dia maksudnya begitu. Karena kalau ngomongin itu memang nanti yang nyambung mah nyambung, yang bingung mah bingung. Itu Abang Nur Anom sudah bilang begitu sama saya. Makanya nanti jangan yang terlalu dalam paham. Tadinya suruh bertanya. Nanti yang bingung tadi yang nyambung mah nyambung, yang bingung mah bingung. Ya udah maaf. Enggak apa-apa. Biar asik aja, biar ada diskusi, biar ada diskusi. Biar ada diskusi ya. Maksudnya nanti yang nggak bisa ngikutin ya, yang nggak bisa ngikutin malah ini tarekat ribet amat. Jadi hari ngapain ribet amat sih. Padahal kita bikin tarekat yang mudah. Sama Abah sudah dimudahkan. Abah sudah membeli tarekat ini dirangkap dengan 3,5 tahun tidak tidur. Jadi ketika Abah Anom pertama kali jadi mursyid tahun 56 pasca
Ya. Lalu kemudian kemudian bermunajat kepada Allah. Kenapa? Beliau melihat zaman Abah Sepuh untuk ngambil talqin zikirnya saja mesti riyadhah dulu, mesti tirakat dulu, riyadhah 40 hari 40 malam, mesti taubatan nasuha dulu. Ini kalau diberlakukan syarat begini kita lulus nggak kira-kira? Ini nggak ada yang belum lulus nih. Kalau mesti tirakat dulu ya, taubatan nasuha dulu, 40 hari 40 malam dulu, puasa dulu, barulah berhak mendapatkan talqin zikir. Zaman Abah Sepuh untuk dapat talqin zikir itu begitu. Kemudian cara pengamalannya masih metode thariqah suluk. Thariqah suluk itu maka mengamalkan apa adanya. Kalau dalam bimbingan ukhuwah jumannya misalnya khataman, tertulisnya 100 dia baca 100. Tertulisnya 500 dibaca 500. Tertulisnya 16.641 dibacanya 16.641. Ya lagi dibaca 1000. Kan kalau kita sekarang enak. Khataman zaman kita sekarang. Tertulisnya 100 dibaca berapa? 3. Yang 500 dibaca 11. Yang 16.641 dibaca cuma 101 saja atau 129 atau berapa. Pokoknya nggak sampai akan dibuat. Enak nggak? Enak. Tapi itu bukan sembarangan. Abah di awal kemursyidannya belajar kepada Allah, ya Allah. Ini kalau thariqah ini masih diamalkan sebagaimana zaman Abah Sepuh, siapa yang bisa mengamalkan, siapa yang bisa ngambil dan bisa mengamalkan, maka apa bermunajat kepada Allah. Lalu seorang wali itu bisa beraudiensi langsung kepada Allah, dan Allah menjawab di dalam sirnya beliau. Ya, maka beliau diperintahkan untuk menebus thariqah ini dengan riyadhah untuk meringankannya. Tapi syaratnya Abah tidak tidur selama 3,5 tahun. Bayangkan tidak tidur 3,5 tahun. Kita nggak tidur 2 hari aja migrain. Apa nggak tidur 3,5 tahun? Berarti selama 3,5 tahun apa nggak duduk nyender, nggak bersandar begini, apa duduknya tegak? Ya. Saya tahun berapa pernah ada di majalah Intisari pembandingan antara orang yang tidak tidur 7 hari dengan yang tidak makan 7 hari. Maka yang kemungkinan selamat adalah yang tidak makan 7 hari. Yang tidak tidur 7 hari ini rusak saraf-sarafnya, susah untuk ditolong. Itu dalam hasil riset di majalah Intisari. Dulu ada majalah Intisari, dia mau menyampaikan sebuah riset orang yang tidak tidur 7 hari dibandingkan dengan yang tidak makan 7 hari, maka yang kemungkinan selamat yang tidak makan 7 hari. Yang tidak tidur 7 hari sarafnya rusak, susah untuk dia lewat lah istilahnya. Tapi maka selalu bayangkan, tidak tidurnya bukan hanya 7 hari, 3,5 tahun. Kapan kalau mengistirahatkan matanya? Ya ketika zikir kan merem. Tahu aja merem nggak? Tapi kan itu bukan tidur. Jadi istirahat matanya ketika zikir saja itu merem. Ya. Tapi tidak tidur. Kalau seandainya secara manusiawi juga misalnya ketika sedang zikir tertidur, sepanjang tertidurnya duduk seperti kita sholat Jumat, ya. Selama duduk batal nggak wudunya? Enggak. Ya. Makanya jangan bersandar kalau sholat Jumat. Karena biasanya kan kalau sholat Jumat itu ketika khatib sudah menyampaikan ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah, maka bagian dengar itu bunyinya adalah bismika Allahumma ahya wa amin. Biasanya kan gitu tuh. Khatib tapi menyampaikan wasiat takwa, bagian dengar bismika Allahumma ahya wa amin kedengarannya, boleh perlahan tidur gitu. Maka selama tidurnya tidak bersandar di dinding, wudunya tidak batal. Sama ini juga, kalau wudunya tidak batal, yang memulaikannya tidak batal. Jadi abang 3,5 tahun tidak wudu. Makanya sekarang kita enak, ya, mengamalkan thariqah ini dipermudah oleh madrasah abah. Kalau zaman Abah Sepuh ini, saya silakan begini. Abah Sepuh dengan murid-muridnya ibarat orang yang sedang konvoy. Karena thariqah tabaruk itu kan mengamalkan apa yang guru lakukan. Jadi masing-masing murid itu kayak masing-masing bawa mobil, Abah Sepuh di depan, bawa mobil, di belakangnya murid-muridnya berjejer bawa mobil masing-masing. Maka ketika Abah Sepuh belok kanan, semua ikut belok kanan. Abah Sepuh nanjak, semua ikut nanjak. Abah Sepuh belok kiri, semua belok kiri. Abah Sepuh berhenti, semua berhenti. Itulah thariqah suluk, mengamalkan apa adanya, mengikuti guru secara maksimal. Itu berat. Tapi thariqah tabaruk sekarang setelah oleh Pak Sahabat diringankan dengan
tidak tidur selama 3,5 tahun tadi, ya maka amalan-amalan khataman tadi yang 100 dibaca 3, yang 511, yang 16.000 itu menjadi cukup 101 atau 129 saja, ya. Maka ini ibaratnya adalah bangsa Abraham membawa kendaraan super besar, mobil super besar atau pesawat, kita semua jadi penumpang. Maka yang bawa kendaraan apa? Mau jadi penumpang, ya. Maka banyak di antara kita itu penumpang itu yang apa? Yang tidur di perjalanan, banyak nggak? Banyak. Seperti padahal perjalanan melintasi alam mulki malam Jabarut Lampung. Karena tidur, dia nggak ada pemandangan. Siapa kemudian yang tidur? Ya dikira 30 ya, 3 Saiduna ya, dikiranya pas-pasan itu murid-muridnya tidur. Tapi masih bagus selama tidak turun dari kendaraan. Makanya jangan sampai turun dari kendaraan. Arti turunnya apa? Jangan pindah dulu. Bahkan bagi kelas kita lebih aman tidak ada pemandangan, karena khawatir kalau kelas kita bisa lihat pemandangan, lihat di pemandangan alam aku tuh lihat mereka, saya sudah sampai ini, saya sudah diwali ini. Kelas kita bahaya. Nanti turun deh, arti turun apa? Buka plang, menerima pengobatan, jadi dukun. Maka lebih aman apa? Walaupun tidak ada pemandangan, nggak kasyaf, ya. Tapi sepanjang kita ikut guru mengamalkan, walaupun tadi kelas murid yang tidur di perjalanan, tapi kalau guru yang bawa mobil sampai, kita sampai nggak? Sampai. Maka jangan turun dari kendaraan. Biarin aja, kelihatannya dikit, gini perasaan kita kayak gini aja. Tapi kalau kita posisi koma sampai akhir hayat kita, maka Allah mengatakan kita usul kepada Allah. Karena memang kita toriko tabaruk sudah diringankan, dimudahkan oleh bangsa Allah. Lain murid-murid awal sepuh, kalau toriko suluk. Ya, dulu zaman sepuh ya menurutnya saya malam-malam di Sungai Citandu di sini jam 2 itu kan dingin. Saya pernah ngalamin di saudaranya tahun 96 itu saya ketika mandi tobat di sana sampai gigi itu ketat gitu saking dinginnya. Tapi zaman sekarang sudah pemanasan global, mandi malam saya tidak ada rasa dinginnya karena sudah pemanasan global ya. Itu tahun 96 saya ngalamin mandi yang begitu dinginnya. Apalagi zamannya apa? Sepuh sebelum pemanasan global itu murid-murid mandi tobatnya di Sungai Citandu berendam jam 2 malam zikir. Nanti kalau zikirnya mereka sudah fresh, ya sudah tenggelam dalam zikir, maka mereka tubuhnya ngambang di atas Sungai Citandu ini. Jadi zaman Abu Subuh itu murid-murid Abu Subuh itu kalau lagi zikir itu kelihatan horikul adahnya. Jangan pakai sabaran nggak ditutup, jangan. Nanti jangan kita kelengkik, jangan perkebunan. Kita perjalanan taburuk kepada Allah. Sama apa ditutup, ya. Tidak lagi seperti zaman apa? Sepuh. Ada tadi memang zaman Abu Subuh itu ahli riyadhah semua, ahli tirakat, pengamalannya berat. Maka horikul adahnya nampak. Kalau kami sahabat itu tidak mengejar horikul adah, tapi membentuk akhlakul karimah begitu. Baik, saya rasa sudah cukup ya.